Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, di 204 negara semua salawat malam ini, malam Jumat bergentar menggoyangkan aras. Makanya dari Darul Muttaqin di Tangerang, kita gontarkan Tangerang ini agar corona hilang dengan salawat kita insyaallah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya nur Allah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, terpancar wajah-wajah pecinta majelis. Semoga dengan berkahnya majelis ini kita akan dikumpulkan juga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tahukah Anda? Tahukah kita bersama? Tadi kita salawatan, banyak salawatan oleh Tunku Fakhur Razi. Setelah itu kita lanjut dengan darus, ada 4 salawatan. Tadi saya mulai dengan 4 salawatan. Sudah berapa salawatan? 12 salawatan. Nanti kita pulang, kita baca lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Kama qala Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, Pak Joko, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan tadi 12 kali. Berarti berapa Pak Tejo? 12 kali 10? 1200. 120, Masya Allah. Bayangkan, kita tambah lagi nanti. Masya Allah, itu keberkahan yang pertama kita dapatkan dari menghadiri majelis istima' mingguan ini dari Dakwati Islami. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di sini. Orang-orang yang telah mendapatkan taufik dan hidayah, mereka bisa menghadiri majelis. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengangkat kaki kita, telah mengangkat hati kita untuk pertama niat pergi majelis. Insyaallah nanti malam saya niat majelis. Ketika kita berniat saja, maka Allah telah memberikan kita pahala. Dalam dakwah Islami, setiap perbuatan sebelum kita perbuatan itu kita lakukan selalu dibilang niatul mu'minin khairum min amalih. Kama qala Nabi, niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Makanya kita perbanyak niat untuk kebaikan. Niat saja sudah mendapatkan pahala. Masya Allah. Setelah itu kita niat, Allah memberikan hidayah dan kudrahnya untuk kita bisa melangkah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Makanya kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika Allah tidak mengarahkan kita ke sini, mungkin di pasar malam, mungkin di mall. Setiap hari di mall, setiap hari belanja, setiap hari ada pekerjaan. Tidak berhenti-berhenti pekerjaan. Kapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis kita Masya Allah berkah sekali. Nanti setelah zikir ada doa yang begitu seakan-akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dimatikan lampu, kita bebas mengharap apa saja Masya Allah. Kayak nanti waktu doa, ungkapkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita di sini. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada siapa? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah tokoh yang paling besar. Makanya ketika ada salah satu presiden di Eropa, tidak bisa disebutkan namanya karena di sana ada juga Dakwati Islami yang sangat besar. Mereka buat maulid, 2000 lebih jamaah yang buat maulid dari Dakwati Islami di sana. Mengatakan ini adalah kebebasan berekspresi. Bangkit seluruh umat Islam di seluruh dunia. Boikot. Itu kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW, tokoh yang telah merubahkan umat Islam, bahkan umat kafir dulu, non-Muslim telah diubah oleh Rasulullah SAW menuju kepada jalan kebaikan, jalan yang bermoral, jalan yang penuh kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bayangkan jika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Aceh. Karena dengan Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah sangat pintar orangnya. Walaupun beliau tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa yang lain, tidak bahasa Cina, tapi pengikut-pengikut beliau, sahabat-sahabat beliau seperti Sayyidina Zaid bin Harithah, beliau bisa bahasa Persia, diutus. Karena ilmu ini sangat penting. Dengan adanya Rasulullah SAW, Islam berjaya. Ada Ibnu Sina, tokoh-tokoh ilmuwan dari Islam. Jangan katakan sekolah itu tidak penting. Makanya Dawati Islam mengambil peran dalam sekolah. Dawati Islam membangun 73 Darul Madinah, sekolah Islam sistem. Nah, dalamnya ada belajar sekolah-sekolah dasar-dasar, dan seperti di India ada belajar lagu-lagu kebangsaan, ditumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, begitu Pak Joko, nasionalisme. Pokoknya meme. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Rasulullah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Makanya sangat perlu dengan hadirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini. Makanya kita perlu, jangan sampai seperti orang Aceh. Karena saya baru pulang dari Aceh 8 bulan. Ya, 8 bulan di Aceh, ada cerita-cerita yang sangat banyak di Aceh yang bisa kita ambil mauidahnya. Salah satunya yaitu orang Aceh daftar pekerjaan di Arab Saudi. Daftar menjadi pekerja sopir, saik. Nah, gajinya 8 juta 1 bulan. Tugasnya mengantar orang-orang tawaf, orang-orang dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Tapi dia cuma bisa bahasa Aceh. Pak Joko sering lihat kan, Pak Amin sering lihat santri-santri dari Sunnah cuma bisa bahasa Aceh kadang-kadang. Ya. Tapi dia cuma bisa bahasa Aceh, bahasa Arab nggak bisa. Waktu sudah mendaftar, Kenneth Pak Amin, Kenneth yang pendamping sopir, yang samping-samping jalan. Halo, Palembang. Kenneth, bahasa Aceh Kenneth. Halo, ayo, 5.000 Palembang, Jakarta, Poris. Masya Allah. Di sampingnya orang Arab, dia orang Aceh, sopir. Ya, waktu perjalanan dari Mekah ke Madinah, di perjalanan kan padang, di sini gurun. Ya, yang sudah pernah alhamdulillah, yang belum pernah insya Allah akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak jawab amin. Harus amin kalau ke Madinah. Nah, insya Allah. Waktu di jalan dia lihat Kernet, apa namanya? Kenek. Ya. Konek nanti ya. Keneknya melihat batu di jalan. Sopirnya sopir Aceh. Alhamdulillah, Masya Allah. Dibilang oleh orang Arab yang sopir, hajar. Dia pikir apa hajar? Tancap gas lagi. Ya, jangan ketawa, senyum saja ya, karena ketawa itu qahqahatu minasyaitan. Qahqahah. Kalau qahwah kopi. Al-qahqahatu minasyaitan. Ya, tertawa terbahak-bahak itu dari setan. Jangan tersenyum saja. Ini agar karena dingin ya, suasana dingin, kita hangatkan kembali. Ya. Kata keneknya, hajar. Oh, tancap gas lagi berarti. Hajar. Semakin panik dia, ada batu di depan. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Ada batu di depan. Hajar. Batu. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia. Kenek ini kejam banget cara menyuruhnya. Tancap lah. Ada batu di depan. Langsung kecelakaan. Itu gara-gara bodoh. Makanya dengan hadirnya Rasulullah SAW ke dunia ini, kita tingkatkan mahabbah kita untuk berilmu, datang ke setiap majelis ilmu. Setiap malam Jumat, kalau tidak bisa sebulan sekali, maka datang 2 bulan sekali. Itu orang-orang yang sangat sibuk. Presiden aja ada dewan pembimbing, dewan penasehat, Habib Lutfi. Masa kita orang-orang yang tinggal di gubuk, miskin lagi, sombong dengan ilmu, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musala, apalagi ke musala Darul Mutakin, seminggu sekali. Ya, insya Allah kalau ada waktu datang malam Senin lagi, ada majelis ilmu lagi. Jangan sampai seperti kejadian ini. Kata ta'zimul ikraman kami kepada mursyid tariqah Amiri Ahlus Sunnah, pembaharus sunnah. Ya, yaitu siapa? Amiri Ahlus Sunnah Syekh Muhammad Ilyas Attar Qadiri, yang telah mendirikan dakwah Islami. Kenapa kita perlu bersyukur?
Karena dakwati Islami selalu mengajak umat untuk mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang non Islam dimasukkan Islam agar mendapatkan hidayah, tapi dengan tanpa paksa. Dengan hati mereka, Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Dakwati Islami hanya perantara untuk menuju dalam kejayaan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata ta'zim juga kepada pimpinan dakwati Islami Indonesia, guru kami, guru kita bersama Syekh Muhammad Yasin At-Tariq Qadiri, dan kepada seluruh pejuang-pejuang Yayasan Madrasatul Madinah Indonesia yang mana setiap hari memikirkan bagaimana umat Islam ini. Apa yang harus kita buat, Syekh? Bagaimana ini? Kemarin ada bagi-bagi bansos, bantuan sosial, bagi-bagi yang terdampak corona, ada yang diberikan sembako, ada yang diberikan uang, sampai-sampai uang itu, bansos itu sampai ke Aceh. 260 kakak di Aceh yang miskin mendapatkan keberkahan dari yayasan ini. Yayasan ini hanya jalan. Makanya kita terus bergerakkan diri. Yang belum dekat dengan yayasan, ayo kita bergabung dengan yayasan ini. Syekh, apa yang saya bisa bantu? Ataupun ke Pak Joko. Misalkan Abi Ibrahim mau ke Pak Joko, langsung, Pak Joko, saya apa yang bisa saya bantu dalam yayasan ini? Silakan. Apakah saya bisa membantu dengan ini, dengan pemikiran? Karena kita berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak sepenuhnya dengan tenaga. Kadang-kadang orang ada yang lemah. Makanya jika kita tidak sanggup dengan tenaga, maka berkhidmahlah untuk agama Islam ini dengan pikiran kita. Bagaimana mengajar? Jika kita seorang guru mengajar umat Islam, mengajar manusia. Jika kita tidak sanggup dengan mengajar dengan pemikiran, maka kita bantu dengan ide. Oh, saran saya ya, majelis ini lebih bagus, nanti kita ini agar lebih berkembang. Itu salah satu jihad kita juga untuk memenuhi kebodohan. Jika kita tidak ada pikiran, tidak ada ide, maka kerja dengan fulus. Ya, Pak Joko, saya tidak ada waktu untuk ke yayasan. Makanya ini ada sedikit kemudahan, tidak banyak 2 juta seperti itu. Setiap bulan ataupun setiap minggu ini ada kemudahan 2 juta. Kasih dengan apapun kita berdakwah. Media apapun kita berdakwah. Insya-Allah di yaumil akhirah nanti kita bersama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenan ini adalah bulan Rabiul Akhir, tidak lama-lama. 25 menit. Sekarang baru 2 menit. Berkenan ini bulan Rabiul Akhir. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini. Ya, salah satunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh oleh suku Haidar. Ingin dibunuh oleh suku Haidar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah. Seperti tadi dibacakan Daris, hijrah ke Madinah. Ada suku Haidar ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menggagalkan rencana buruk mereka. Dalam Rabiul Akhir ini, alhamdulillah Rasulullah selalu aman dari bencana dunia dan bencana akhirat insyaallah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada Rabiul Akhir ini. Jangan pikir Rasulullah aman-aman saja dakwah dulu. Tidak ada yang kritik, tidak ada yang fitnah. Bahkan Rasulullah giginya patah waktu perang. Dilempar oleh masyarakat dengan tai lembu, dengan tai onta, lempar dengan batu sampai Rasulullah terjatuh ke dalam lubang. Begitu perjuangan Rasulullah SAW. Makanya perjuangan kita majelis ini. Jika ada kita nanti pulang ke rumah, ada yang mengatakan, majelis sesat itu ya, kok mati-mati lampu zikirnya. Jangan dengarkan. Itu belum sedikit pun, setetes perjuangan Rasulullah belum ada. Maka kita harus tangguh dengan perjuangan ini. Banyak musuh-musuh kita nih, insya-Allah. Apalagi seperti Dakwati Islami Bangladesh, Dakwati Islami Indonesia, Dakwati Islami Pakistan. Mereka setiap malam Jumat ada jamaah 5.000. Ya, ini baru permulaan kita Pak Joko. Suatu saat nanti musala ini harus didirikan tenda. Amin. Makanya kita harus bersyukur menjadi pejuang pertama majelis ini. Bapak-bapak semuanya adalah pejuang pertama dalam majelis ini. Pak Tejo, Masya Allah, pejuang pertama dalam majelis ini semuanya. Pak Warto, Masya Allah, terus istiqomah,
terus menyuarakan apa yang bisa kita bantu untuk majelis ini. Insya Allah suatu saat nanti akan menjadi ijtima yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa yang kedua yaitu dalam bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama apa tadi, Afif? Yang pertama apa tadi yang terjadi di bulan Rabiul Akhir? Rasulullah ingin dibunuh oleh suku Haidar. Yang kedua, Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Khalid bin Walid untuk mengislamkan Bani Haris. Bani Haris. Di bulan Rabiul Akhir ini, biasanya Rasulullah kalau ingin menyebarkan Islam agar mereka tidak saling membunuh. Kenapa harus ada Islam? Kenapa harus disebarkan Islam ini? Karena Islam penuh kedamaian. Jika tidak ada Islam, perang sama saudara. Kenapa di sudut-sudut wilayah Indonesia yang belum tersentuh Islam banyak peperangan antar suku? Karena belum masuk Islam. Karena belum ada Islam yang besar di sana. Seandainya ada Islam di sana, tidak ada peperangan antar kampung dengan kampung. Insya Allah hanya dengan sebatang pohon sagu mereka berantem, mereka saling membunuh. Kenapa? Karena Islam belum menonjol di sana. Makanya Rasulullah SAW selalu memikirkan bagaimana Islam ini bisa berkembang di seluruh dunia. Makanya ketika itu Rasulullah mengutus Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, Saifullah ya, Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam, semua kaum Quraisy takut pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan masuk Islam mereka. Ketika Khalid bin Walid dengan gagahnya radhiyallahu anhu gagah datang ke Bani Harisah. Perintah Rasulullah SAW gini untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika tidak aslim taslam. Selalu dalam surah Rasulullah ada aslim taslam. Jika Islam, masuklah Islam, maka kamu akan sejahtera. Nah, jika tidak berarti perang. Berarti seperti itu. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid baru menyampaikan seperti itu, aslim taslam, kata pimpinan suku Bani Harisah, kami masuk Islam. Tidak perlu perang dengan lemah lembut. Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Khalid bin Walid. Ya, makanya Khalid bin Walid sangat patuh pada Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Kenapa dari Dawati Islami, dari Yayasan Dawati Islami mengutus semua membolek-memboleknya ke Afrika, ke Malawi, Mauritius, seperti kemarin di Mauritius, capek kali ngomongnya. Mauritius, ada 5 orang langsung disyahadatkan. Lagi kerja kontrak bangunan, lagi bangun bangunan Pak Joko dengan baju itu. Coba dilihat di Dawati Islami Mauritius ataupun di Dawati Islami Malawi. Ya. Coba Malawi. Coba lihat, ada banyak perkembangan Islam. Masya Allah. Mereka tunduk dengan perintah Dewan Syura, perintah pimpinan Dawati Islami. Wahai fulan, datanglah ke negara ini, sebarkanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sebarkanlah cinta kepada umat sesama Islam. Maka lihatlah syekh kita, karena kita harus bersyukur juga karena syekh kita diutus ke Indonesia. Bayangkan saudara, saya jujur dengan diri saya sendiri dulu belum banyak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah belum banyak, tafsir Al-Quran saya belum banyak, cinta pada majelis belum. Pengennya belajar karena di pondok belajar. Saya pengen alim, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Setelah lulus tidak tahu apa yang telah dipelajari 7 tahun. Tapi dengan syekh setelah diajarkan dan diajarkan untuk menyampaikan pada orang lain. Merasa enggak Pak semuanya? Merasa enggak bahwa syekh kita datang ke ini ada hikmahnya, ada enggak? Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kita sekarang dididik oleh syekh untuk bisa dikirim ke tempat-tempat yang lain suatu saat nanti. Alhamdulillah sekarang sudah ada Dawati Islami Aceh. Ada 12 santri, ada 12 mahasiswa, santri-santri, orang yang tidak mampu dididik di sana, diajarkan sunnah-sunnah. Ini sekarang malam Jumat ada majelis di sana, disampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini keberkahan dari Amiri Al-Sunnah. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang ketiga yang paling besar dan perlu kita syukuri juga adalah haul Syekh Abdul Qadir
Jailani. Kemarin kita merayakannya ya. Di sini ada Pak Joko ya. Masya Allah. Syekh kemarin menjelaskan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani dan bagaimana kelebihan-kelebihan beliau. Ya. Malam ini karena masih 17 Rabiul Akhir, masih lewat 12 hari lewat Ahul. Makanya kita perlu menyampaikan juga kitab dari Amiri Al-Sunnah, Jinnat Kabat Syah. Ya, Raja Para Jin. InsyaAllah nanti saya kirimkan ke grup majelis, Pak. Saya kirimkan ke grup majelis dan Bapak sekalian baca-baca semuanya. Itu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, yang pertama kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu, kenapa saya harus menjelaskan ini, Pak? Karena kita semua yang telah bergabung dengan Da'iyah Islami, yang telah dibaiat menjadi At-Thariqah Qadiri, sudah menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang bersanad langsung ke Amiri Al-Sunnah sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Amiri Al-Sunnah pendiri dakwah Islami mempunyai sanad ke 41 hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jika ditanyakan mana sanadmu, sanad saya adalah Amiri Al-Sunnah ke 41 dari langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan takut ada yang bilang sesat, jangan hiraukan. Kita sudah jelas sanad kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika Anda ada kehilangan sesuatu, makanya jangan takut. Ini ada cerita dari Amiri Al-Sunnah dalam kitabnya tentang Raja Para Jin. Abu Sa'ad Abdullah rahmatullahi taala alaih. Beliau pada suatu hari sedang duduk di rumahnya. Ya, Pak Joko. Sedang duduk di rumah ya. Dan anaknya main di atas genteng. Pak Edi, tahu genteng ya? Genteng rumah harap. Rumah harap kan ada atapnya, bukan atap seperti Rusia, tapi seperti ini. Main di atas atap. Suatu anak itu hilang. Waktu dilihat di atas, tidak ada. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Di mana anak saya? Sampai Syekh Abdul Sa'ad, Syekh Sa'ad Abdullah, beliau menangis. Bagaimana anak saya sudah hilang? Ya, siapa sih yang tidak risau, tidak susah jika anak hilang? Jika anak peluru Pak Joko hilang, tidak apa-apa Pak Joko. Tapi ini anak manusia. Makanya kita perlu, Masya Allah, jika ada masih hati pasti risau. Motor saja hilang kita sudah susah, apalagi anak. Setelah itu bagaimana? Tapi beliau bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaikan kita, Syekh, saya ada susah. Datang ke Syekh. Syekh, begini, bagaimana solusinya, Syekh? Datang ini. Ya. Begitu juga dengan Syekh Sa'ad Abdullah. Datang pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Wahai Syekh Sa'ad Abdullah, datanglah ke pegunungan itu dan duduklah di tempat yang hampa sedikit, dan di gunung itu duduklah dan buatlah lingkaran dan bacakan bismillah. Nanti akan datang tamu-tamu Anda. Datang Syekh Sa'ad Abdullah ke gunung itu walaupun seram. Dan datang karena cinta kepada anaknya, putrinya. Setelah itu dia buat lingkaran. Bismillah ditulis. Bismillah. Dia duduk di sana. Sudah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti akan terlihat jin-jin, syaitan-syaitan. Ada yang terlihat tidak ada kepala. Ada yang terlihat tidak ada bola mata. Ada yang susur ngesot. Kalau disebut satu persatu di Indonesia sudah banyak sekali. Indonesia ini negara hantu. Susur ngesot, pocong, kuntilanak, gundurwo, banyak sekali. Nyiro kidul, banyak sekali. Di Arab tidak ada. Di Cina cuma ada vampir. Ya, vampir. Ya. Tapi di Indonesia, Masya Allah, halusinasi banyak sekali. Tapi saya takut juga. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Setelah diceritakan itu, dia melihat. Tapi waktu itu dia melihat ada yang berkuda, jin yang berkuda, dan di belakangnya ada banyak pengikut. Dilihat, oh ini pasti raja jinnya. Ini sasaran saya. Ditanya oleh raja jin, hai Fulan, kenapa kamu di sini?
Dijawab oleh Syekh Sa'ad Abdullah. Hai jin, saya diutus oleh Syekh Abdul Qadir Jailani karena saya kehilangan anak saya. Dipanggil oleh Raja Jin semuanya. Wahai pasukanku semua, berkumpul. Itu kan jin itu ada kerjaan, Pak. Jin itu ada kerjaan. Syaitan, iblis itu sudah tentu neraka, yang menggoda kita itu syaitan. Kalau jin ada dua pembagian, ada jin Islam, ada jin Muslim. Nah, jin Islam ya seperti kita yang sering-sering mengaji, yang di masjid kadang-kadang assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, itu berarti jin Islam. Ya, adapun kita pulang ke rumah sudah malam, assalamualaikum waalaikumsalam, oh berarti itu jin Islam. Oh bukan, itu istri kita. Ya, itu istri kita, bukan jin. Dijawab, oh pasukan kumpul semua. Ya. Siapa yang melihat putri Syekh ini? Tunjukkan kepada kita. Langsung di pengumuman. Langsung ada koneksi, ada internet, Masya Allah sangat cepat jin. Karena nggak tahu bagaimana alam mereka. Jika tahu maka ikutilah mereka. Hadirin, seketika itu Allah memberikan izin kepada pimpinan jin itu untuk menumbuhkan anaknya. Tahu-taunya yang menculik anak Syekh Abdul Sa'ad adalah anak jin Cina. Jin Cina yang kecil. Ditanya, Fulan, kenapa kamu mencuri anak Syekh Sa'ad Abdullah? Dijawab oleh vampir yang kecil itu. Vampir, kena jin Cina pokoknya. Dalam kitab Miriyah Sunnah, jin Cina dikatakan. Kenapa kamu menculiknya? Wahai pemimpinku, aku sangat suka dengan anak itu karena dia sangat cantik. Ya. Makanya saya membawa dia ke board. Ya. Namanya itu tingkatan alam syaitan, alam jin yang untuk orang-orang yang istimewa. Kalau mereka banyak ibadah, mereka banyak amalan-amalan, mereka akan naik tingkat juga. Ya, saya tidak tahu juga karena belum pernah ke sana. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Ketika itu pimpinan jin itu langsung mengutus, hai pasukanku, pegang kepalanya, langsung potong lehernya. Karena dia telah melanggar, dia telah menyusahkan pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani bukan? Insya Allah kita pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kita ada Atari Qadiri yang ada LCMA-nya tambah panjang lagi Pak Joko, Pak Tejo. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah jin-jin akan mengontrol kita. Makanya alhamdulillah kita terus. Padahal di sini di dunia ini telah penuh fitnah. Jalan main HP, jambret, ada yang dibacok, banyak kan? Tapi alhamdulillah, kenapa? Karena Allah menjaga kita dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Cerita yang kedua. Pada suatu ketika Syekh Sayyiduna Bisri Qarzi datang dalam perjalanan Pak Joko. Perjalanan dalam Padang Sahara. Beliau membawa 14 onta. Kalau satu onta dirupiahkan menjadi 42 juta. Satu onta itu besar onta. Nah, Masya Allah, Mu'iridah sudah naik ya. Satu onta 42 juta. Beliau membawa 14 onta Kang Didi. Ya. Waktu beliau tidur di kemahnya, cuma tinggal kereta dan beliau sopirnya yang derek-derek seperti di Jakarta. Tinggal itu, ontanya sudah hilang. Susah beliau, Masya Allah, 42 juta kali 14. Cari sendiri, saya tidak sanggup. Susah beliau, bagaimana? Ya Allah, itu harta saya cuma satu-satunya. Kalau tidak ada onta berarti harus jalan kaki. Susah beliau. Tahu-taunya beliau ingat, oh, saya ada mursyid. Saya ada seorang guru yang sangat besar, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya akan meminta pertolongan kepada beliau. Bagaimana kata beliau? Al-Madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tolongkan saya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena banyak sekarang, ini agar hati-hati ya, banyak sekarang mengatakan itu minta pertolongan kepada manusia. Bukan saudaraku, itu meminta pertolongan pada Allah, tapi wasilah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Mungkin perkataan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak akan menerima doa hajat orang-orang yang bermaksiat.
Makanya kita perlu wasilah dengan guru kita. Ya Allah, dengan berkah Amiri Al-Sunnah pendiri dakwah Islami, berkahkan urusan saya ini. Ya Allah, dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, usaha saya ini lancarkan. Wasilah, makanya Allah, ya Allah dia kata Allah pasti itu. Orang-orang yang telah berwasilah dengan guru-gurunya, dia telah berwasilah dengan hambaku yang paling soleh. InsyaAllah akan saya kabulkan. Makanya jangan takut-takut. Al-madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, waktu saya dari Jawa Timur ke Aceh, naik pesawat. Sebelah sini perempuan, sebelah sini perempuan, sebelah sini perempuan. Sebelah sini perempuan, sebelah sini perempuan, sebelah sini perempuan. Kemana saya pindah? Kemana saya pindah? Saya sudah susah banget. Al-madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru sekali saya bilang, sudah tidur. Bangun di Bandara Iskandar Muda Aceh. Tadi saya Al-madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan pindah tempat. Saya pengennya duduk di atas sayap agar tidak dekat dengan perempuan. Tapi Allah memberikan jalan yang lain dengan menutup mata hati. Tahu-tahunya sudah ada di Aceh. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak saudara sekalian, jangan takut. Al-madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tolongkan saya. Misalkan kita sudah ada yang bajing loncat apa namanya? Bajing loncat. Orang-orang yang Masya Allah yang kurang moral. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Sudah terpuruk kita. Nah, itu bagaimana caranya? Al-madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani terus. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dengan berkah Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang penutup, yaitu menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bergabung dengan majelis ilmu ini. Apa? Dalam kitab Amiri Sunnah Jinnat Kabatsyah mengatakan ada seorang pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal. Tapi ketika meninggal, beliau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Apa fadilah mengucapkan la ilaha illallah waktu sakratul maut? Fadilahnya langsung masuk surga tanpa hisab. Itu salah satu husnul khatimah. Ya, maka kita semoga Allah memberikan kekuatan pada lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Amin. Karena itu detik-detik final terakhir. Jika itu gagal maka naudzubillah, antara neraka dan surga. Seperti itu. Tapi dengan la ilaha illallah maka akan aman. Karena orang mati itu seperti orang mimpi. Pak Rustiono, Masya Allah. Orang mati itu seperti orang mimpi. Ya. Bagaimana mimpi? Setelah dia sakratul maut, rohnya keluar. Dan rohnya melihat dirinya sendiri. Saya mati. Apakah ini mimpi? Nanti akan kita buktikan sendiri kalau nggak percaya sekarang. Nanti ceritakan ya kalau sudah terjadi ya. Ya. Katakan kita buktikan sendiri. Ini saya. Ini siapa? Berarti saya mati. Ini mimpi. Waktu dimandikan. Jangan pegang-pegang itu. Ini benar-benar mati. Ini mimpi. Waktu sudah dikafan. Kenapa kau bungkus saya? Mimpi. Oh, jangan mati. Ini hampir waktu dikuburkan, waktu dari tanah. Ini benar tanah. Mereka pulang, saudara kita pulang. Yang tidak pulang yang punya hutang. Woi, bayar hutang saya. Yang tidak punya hutang, yang punya hutang tinggal dikubur. Woi, bayar hutang saya. Kalau tidak saya curi batu nisan. Ya. Hadirin dan dirahmati oleh Allah. Orang ini mati tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya waktu dia sudah berpisah dengan rohnya, ya Allah berikan saya kehidupan satu kali saja untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, kenapa engkau mematikan saya dengan tanpa mengucapkan la ilaha illallah? Padahal saya adalah pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, selalu dalam ketaatan, selalu pergi ke majelis. Ketika itu beliau mimpi. Ketika itu beliau seperti mimpi. Bagaimana ini? Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kuasa Allah SWT datang ke dalam rumahnya dan mengatakan kepada si Fulan itu, "Hai Fulan, bangunlah dan ucapkan la ilaha illallah." Setelah itu sudah dikamfankan,
Allah memberikan kuasa kepada si fulan ini untuk bangkit kembali. Mata. La ilaha illallah. Ada kejadian di Palembang. Saya lihat di video. Tahu atau tidak? Sudah dicium-cium, entah kena kumisnya. Matanya terbuka. Kok terbuka matanya? Ini ada hutang apa? Langsung lari dia. Yang lain waktu itu langsung minta air. Siapa minta air? Jenazah almarhum minta air. Bukan air dikasih, malah semuanya kabur keluar. Ya begitu kalau ada orang hidup kembali. Ini yang si fulan ini pengikut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, "Wahai keluargaku, jangan kabur, jangan kabur. Sesungguhnya aku telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengucapkan la ilaha illallah." Tahu-taunya bahwa yang tadi itu adalah mati suri. Allah masih memberikan kesempatan bagi si fulan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan saudaraku, setiap malam kita baca zikir-zikir yang terus tersambung pada Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Makanya terus istiqomah dalam majlis ini. Dawati Islami adalah gerakan non politik. Tidak ada demo-demo, tidak ada membahas politik, tidak ada membahas presiden ini, gubernur ini tidak bagus ini. Tidak seperti itu. Bil hikmah, dengan hikmah Dawati Islami. Ya, makanya terus bergabung, mengajak kebaikan dengan lemah lembut. Makanya ayo kita terus ajak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang masih nongkrong, masih ngabuburit, masih ngerumpi. Ayo kita ajak ke majelis ini. Yang perempuan, bapak-bapak sekalian, yang ada istri, yang ada kakak, yang ada ibu, ayo ajak ke majelis rumah Syekh agar mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan. InsyaAllah berkah. Tadi saya melihat Abu Ibrahim berjalan dari depan markas, dari rumahnya ke sini dengan jalan kaki. Tahukah anda saudara-saudara sekalian, fadilah malam ini lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama kala Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu majelis, maka Allah suatu saat nanti akan mempermudah beliau menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap langkah kita, langkah kita dari rumah ke sini, itu setiap langkah, ikan di laut, tanaman di atas darat, mengucapkan istighfar untuk kita. Ya Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah ampunkan dosa Pak Warto. Ya Allah ampunkan dosa Pak Amin. Ya. Pak Amin, Masya Allah. Ampunkan ya Allah. Ampunkan. Makanya jangan malas-malas. Ustaz. Tapi saya pergi dengan motor. Bagaimana tuh? Gak ada langkahnya. Dihitung dengan langkah-langkah biasa. Biasanya 1 meter berapa langkah, dihitung dengan itu. Insya Allah malam Jumat depan kita insya Allah berencana niat atau tidak untuk pergi ke majelis ini. Niat itu sudah, ini niat aja sudah dapat pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Ini adalah kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan hanya datang dari pembicara yang fakir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian, lebih dan kurang